Pernah nggak sih kamu cuma mau posting satu foto aja, tapi mikirin captionnya bisa setengah jam sendiri? Atau ganti-ganti foto profil karena ngerasa yang lama udah nggak kamu banget? Tenang, kamu nggak sendirian. Soalnya tanpa kita sadar, kita semua ini lagi mainin sebuah drama kolosal di panggung digital. Coba deh jujur. Kamu yang asli itu yang mana? Akun Instagram utama yang isinya senyum paling manis sama pencapaian paling keren, akun kedua alias Finsta yang isinya meme ngawur dan curhatan tengah malam, atau profil LinkedIn yang bikin kamu kelihatan udah kayak CEO masa depan. Pertanyaannya, jangan-jangan semuanya itu emang kamu. Oke, dengerin fakta gila ini. Riset bilang rentang perhatian Gen Z buat ngelihat iklan itu cuma 8 detik. 8! Makanya kita nggak akan buang-buang waktu. Anggap aja penjelasan ini kayak speedrun buat kebongkar kenapa kita semua punya banyak muka di media sosial. Siap? Oke, kita langsung gas. Oke, biar kita semua ngerti, kita harus ubah cara pandang kita dulu. Jangan lagi lihat media sosial itu sebagai platform biasa. Mulai sekarang, coba deh bayangin media sosial itu sebagai sebuah game. Tahan napas ya, ini dia konsep utamanya. Semua platform yang kamu scroll tiap hari itu sebenarnya adalah... Betul banget, sebuah game online multipemain terbesar di planet ini. Dan kita semua, sadar atau nggak sadar, adalah pemainnya. Nah, kalau ini semua game, terus apa dong artinya profil Instagram, TikTok, atau LinkedIn yang udah kamu poles mati-matian itu? Jawabannya adalah, tepat sekali. Itu adalah karakter kamu, avatar yang kamu desain dan kamu kendalikan buat bertarung di arena ini. Setiap postingan, setiap story, itu sebenarnya cara kamu buat naikin level dan upgrade skill avatar kamu. Setiap game yang keren pasti punya buku panduan kan? Nah, buat menang di game sosmed ini, kita perlu kuasai 2 rulebook legendaris dari dunia sosiologi. Di kiri, kita punya Irving Goffman dengan teori panggungnya. Ini semua tentang gimana cara kamu tampil di depan penonton. Terus di kanan, ada Pierre Bourdieu dengan teori aturan dan gearnya. Ini tentang apa aja modal yang kamu punya buat bisa tampil keren. Nah, gabungan keduanya ini adalah kunci buat ngerti semua drama digital kita. Kita mulai dari Goffman dulu. Konsepnya simple banget. Panggung depan itu adalah momen pas lampu sorot nyala, yaitu saat kamu sadar ada penonton. Entah itu followers, calon gebetan, sampai HRD perusahaan. Dan kamu menampilkan versi terbaik dari dirimu. Akun Insta kamu, itu contoh sempurna dari panggung depan. Nah, ini dia bagian yang paling bikin kaget dari risetnya. Banyak banget yang ngira Finsta itu panggung belakang, tempat kita bisa jadi diri sendiri seutuhnya. Ternyata, salah besar. Finsta itu cuma panggung depan yang lain, tapi dengan penonton yang lebih eksklusif dan lebih terpercaya. Kamu itu tetap berakting, cuma naskahnya aja yang beda, khusus buat teman-teman dekatmu. Jadi, di mana dong panggung belakang yang sebenarnya? Ya di sini. Waktu kamu lagi offline, lagi siap-siap, milih-milih filter, atau pusing 7 keliling mikirin, caption apa ya yang kedengarannya pinter tapi nggak sombong? Nah, itulah panggung belakang, ruang privat tempat semua pertunjukan online itu dirancang. Oke, sekarang kita pindah ke ahli strategi gamenya, si Bourdieu. Dia ngasih kita semacam toolkit buat mendominasi game ini. Pertama, ada arena. Ini lapangan mainnya, contohnya Instagram. Terus ada doxa. Ini aturan tak tertulis di arena itu. Misalnya kayak fit lo wajib estetik. Ada juga habitus. Ini insting atau gaya main kamu yang udah terbentuk. Dan yang paling penting, kapital. Ini adalah gear atau inventory yang kamu punya. Dengan konsep kapital atau gear dari Bourdieu tadi, kita akhirnya bisa bedah kenapa Rinsta dan Finsta itu beda banget. Ini bukan cuma soal konten loh, tapi soal strategi perang yang beda buat dapetin sumber daya yang beda juga. Yuk kita lihat tabel perbandingannya. Di Rinsta, audiensnya publik. Kontennya soal pencapaian. Tujuannya buat pamer kapital budaya dan simbolik. Intinya, nunjukin kalau kamu pinter, sukses, dan seleranya bagus. Nah, kalau di Finsta, audiensnya circle dalam, kontennya lebih personal. Tujuannya bukan buat pamer, tapi buat ngumpulin kapital sosial, alias memperkuat koneksi dan rasa diterima di dalam komunitas. Gampangnya gini, Rinsta itu panggung buat nunjukin gear mahal kamu, prestasi, ijazah, liburan mewah, biar dapat status sosial. Kalau Finsta, itu ibarat base camp buat bangun aliansi, biar kamu merasa punya teman seperjuangan. Keduanya itu strategi bertahan hidup yang sama-sama penting di era digital. Jadi, oke, kita semua punya banyak muka online. Terus kenapa? Apa ini artinya kepribadian kita rusak? Atau kayak ada bug gitu di sistem kita? Nah, disinilah plot twist-nya. Para peneliti nyebut fenomena ini diri yang terfragmentasi.
Maksudnya, identitas kita itu bukan lagi satu paket utuh, tapi terpecah secara strategis di berbagai akun buat mencapai tujuan yang beda-beda. Dan ini kesimpulan yang paling penting. Punya banyak akun itu bukan tanda kamu plin-plan atau palsu. Justru sebaliknya, ini adalah bukti bahwa kamu itu seorang ahli strategi yang super canggih, seorang manajer impresi yang jago banget beradaptasi di panggung-panggung digital yang berbeda. Strategi ini punya hasil yang nyata loh. Langkah 1, kamu pakai Insta buat bangun citra profesional yang keren buat karir kamu. Langkah 2, kamu pakai Finsta buat ngelepasin stres, ngejaga kewarasan, dan terhubung sama teman-teman dekat secara otentik. Dan hasil akhirnya, kamu bisa menang di dunia digital sekaligus di dunia nyata. Kamu dapat pekerjaan idaman, tapi di saat yang sama punya support system yang gak akan ngejudge kamu. Jadi, setelah semua penjelasan ini, coba deh kamu pikirin lagi, apakah semua topeng digital yang kamu pakai itu sebuah beban yang melelahkan? Atau jangan-jangan itu adalah kekuatan super tersembunyi yang bikin kamu bisa bertahan di dunia modern yang super kompleks ini? Kalau penjelasan barusan bikin kamu bilang, oh gitu, jangan lupa ya kasih like, bagikan ke teman-temanmu yang juga punya banyak muka, dan tentunya subscribe ke channel kita biar nggak ketinggalan bedah konsep-konsep keren lainnya. Buat kamu yang mau jadi ahli di bidang ini, semua jurnal dan sumber riset yang kita pakai udah kita cantumin lengkap di kolom deskripsi, biar ilmunya bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan. Dan sebagai penutut, aku kasih tantangan nih. Coba perhatiin sekitar kamu hari ini, terus spill di kolom komentar contoh diri terfragmentasi paling epik yang kamu temukan. Boleh dari temanmu, public figure, atau bahkan dari dirimu sendiri. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.